Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livza Priangga Putra, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya akan menjelaskan tentang piutang. Yang pertama adalah pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa, maupun pemberian syarat kredit terhadap debitur, yang pembayarannya pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Pada umumnya, piutang timbul akibat dari transaksi penjualan barang dan jasa perusahaan, di mana pembayaran oleh pihak yang bersangkutan baru akan dilakukan setelah tanggal transaksi jual beli. Selanjutnya, ada ciri-ciri piutang. Yang pertama itu adanya tanggal jatuh tempo. Nah, ciri pertama ini, tanggal jatuh tempo ini dapat diketahui dari umur piutang. Umumnya, perusahaan menggunakan acuan bulan atau hari dalam menghitungnya. Jika suatu perusahaan menggunakan bulan pas sebagai acuan usia piutang, maka jatuh tempo akan terjadi di tanggal yang sama dengan pembelian, hanya saja bulannya yang berbeda. Namun, untuk yang menggunakan hari sebagai acuan jatuh tempo, maka akan berbeda dengan bulan. Ada perhitungan khusus yang perlu dilakukan dan harus dengan akurat. Semuanya bisa dilakukan sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Lalu ciri yang kedua, ada nilai jatuh tempo. Tidak hanya tanggal, tapi sebuah piutang juga harus mempunyai nilai jatuh tempo. Nilai ini akan menjelaskan nilai transaksi utama, yang kemudian ditambah dengan nilai bunga. Kedua nilai tersebut harus dibayarkan pada jatuh temponya. Lalu ciri yang terakhir atau yang ketiga, ada bunga yang berlaku. Biasanya akan ada transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan secara kredit. Hal ini akan menimbulkan bunga. Bunga tersebut ada sebagai bentuk konsekuensi bagi pembeli yang telah meminta waktu tertentu untuk melakukan pembayaran terhadap suatu transaksi. Selanjutnya, pada pembahasan piutang kali ini ada jenis piutang, yaitu terbagi menjadi tiga: piutang usaha atau account receivable, yang kedua ada wesel tagih atau notes receivable, dan yang terakhir ada piutang lain-lain atau other receivable. Yang pertama, piutang usaha atau account receivable, yaitu suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua ada wesel tagih ataupun notes receivable. Wesel tagih adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60-90 hari atau lebih lama, serta mewajibkan pihak yang berutang untuk membayar bunga. Wesel tagih dari piutang usaha yang disebabkan karena transaksi penjualan biasanya disebut dengan piutang dagang atau trade account. Yang terakhir ada piutang lain-lain. Piutang lain-lain mencakup selain piutang dagang. Contohnya ada piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Secara umum bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, piutang jenis ini diklasifikasikan dan dilaporkan pada bagian yang secara terpisah dari neraca. Pembahasan selanjutnya ada metode penghapusan piutang, yaitu ada metode langsung dan metode cadangan. Metode langsung adalah metode penghapusan piutang secara langsung, disebut juga dengan direct method. Dalam metode langsung, penghapusan piutang baru akan dicatat dalam pembukuan ketika piutang sudah benar-benar dinyatakan tidak dapat ditagih lagi. Metode ini biasanya dilakukan oleh perusahaan kecil atau perusahaan yang tidak dapat memperkirakan penghapusan piutang atau piutang tak tertagih dengan tepat. Perusahaan-perusahaan tersebut biasanya tidak melakukan perhitungan akan kerugian piutang tak tertagih pada akhir periode pembukuan atau pencatatan keuangan. Namun, kerugian piutang tersebut baru dicatat ketika sudah benar-benar pasti tidak dapat ditagih. Piutang tersebut kemudian dihapus dan dibebankan pada perkiraan kerugian piutang. Dalam catatannya, kerugian piutang atau beban penghapusan piutang di bagian debit dan piutang di bagian kredit. Nah, contohnya ada pencatatan sebagai berikut. Beban penghapusan piutang ada di bagian debit, sementara piutangnya ada di bagian kredit.
Jika kemudian peminjaman ternyata hendak melakukan pembayaran piutang tersebut, catatan pun akan diperbarui dengan adanya keterangan pelunasan piutang itu. Pencatatan dilakukan dengan membalik pencatatan sebelumnya, yaitu piutang di sebelah debit dan kerugian atau beban penghapusan piutang di sebelah kredit. Seperti ini bentuk catatannya, yaitu piutang di sebelah debit dan beban penghapusan piutang di sebelah kredit. Ketika pelunasan sudah dilakukan, maka piutang tersebut masuk ke dalam kas perusahaan. Pencatatannya adalah kas di bagian debit dan piutang di bagian kredit. Dengan begitu, sudah tidak ada lagi piutang dan menjadi kas perusahaan, seperti pencatatannya sebagai berikut. Kas di bagian debit dan piutang di bagian kredit. Namun, ada kalanya peminjam baru menyatakan hendak melunasi piutang ketika sudah dilakukan tutup buku pencatatan pada periode tertentu. Kalau mengalami situasi seperti ini, maka pencatatan adalah memunculkan piutang di bagian debit dan pendapatan yang lain di bagian kredit, seperti berikut ini. Jika sudah dilakukan pembayaran atas piutang tersebut, maka posisi piutang pun berubah pada pencatatan. Piutang berada di bagian kredit, sementara di bagian debit masuk kas, seperti bentuk pencatatannya sebagai berikut. Yang kedua, dalam metode penghapusan piutang ada yang namanya metode cadangan. Metode penghapusan piutang cadangan disebut juga dengan allowance method. Dalam metode cadangan, perusahaan perlu melakukan penaksiran terhadap piutang tak tertagih pada tiap akhir periode. Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki skala besar, yang terbiasa mencatat perkiraan atau estimasi piutang yang tak dapat ditagih. Perkiraan tersebut kemudian dicatat sebagai beban terhadap kerugian piutang tak tertagih. Namun, beban tersebut tidak lantas dikeluarkan dari perkiraan piutang, hanya dianggap sebagai cadangan piutang tak tertagih. Nah, dalam catatannya, beban kerugian piutang di bagian debit dan cadangan kerugian piutang atau CKP berada di bagian kredit, seperti catatannya berikut ini. Nah, jika peminjam menyatakan telah benar-benar tidak bisa membayar hutangnya, maka perusahaan perlu melakukan penghapusan terhadap piutang dari peminjam. Maka pencatatannya adalah cadangan kerugian piutang maupun CKP di bagian debit dan piutang di bagian kredit. Pencatatannya seperti berikut. Lalu ketika kemudian peminjam menyampaikan pada perusahaan bahwa ia bisa mengembalikan hutangnya, maka piutang dapat dimunculkan kembali, yaitu cadangan kerugian piutang yang biasanya kita sebut CKP harus dihapuskan. Piutang berada di bagian debit dan cadangan kerugian piutang di bagian kredit. Nah, seperti berikut pencatatannya. Yang terakhir adalah saat pelunasan piutang dilakukan, maka piutang dihapus dan kas masuk perusahaan. Kas berada di bagian debit dan piutang di bagian kredit. Berikut catatannya seperti ini. Selanjutnya ada contoh untuk metode penghapusan piutang. Contoh pertama adalah metode secara langsung. Pada tanggal 31 Maret 2016, PT Maju tidak bisa menagih utang sebesar 10 juta yang sudah jatuh tempo kepada PT Jaya karena pemiliknya terlilit pailit ataupun mengalami kerugian. Nah, menyadari bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih, akhirnya piutang sudah ditutup dan dibebankan pada penghapusan piutang. PT Maju pun melakukan tutup buku pada akhir tahun. Nah, setelah melakukan tutup buku, namun pada tanggal 2 Februari 2017, PT Jaya menyatakan hendak membayar hutang mereka. Piutang tersebut dibayar lunas pada tanggal 20 Februari 2017. Nah, kalau kasus seperti itu, berikut pencatatannya. Penghapusan piutang pada tanggal 31 Maret 2016, yaitu jurnalnya adalah beban penghapusan piutang sebesar 10 juta yang berada di debit dan piutang yang ada di kredit sebesar 10 juta. Lalu saat pemberitahuan pembayaran piutang pada tanggal 2 Februari 2017, yaitu piutang berada di bagian debit sebesar 10 juta dan beban penghapusan piutang berada di kredit sebesar 10 juta. Lalu yang terakhir ada pelunasan piutang tanggal 27 Desember 2016, yaitu kas di bagian debit sebesar 10 juta dan piutang berada di bagian kredit sebesar 10 juta. Itu merupakan contoh metode secara langsung. Lalu yang kedua ada contoh metode cadangan.
Soalnya sebagai berikut. Pada tanggal 29 November 2019, PT Mekar memiliki estimasi bahwa PT Abadi yang sedang dililit pilot tidak akan dapat membayar hutang mereka. Karena itu, piutang sebesar 20 juta dari PT Abadi diperkirakan tidak dapat ditagih. Sampai pada akhir periode pembukuan, tanggal 31 Desember 2019, PT Abadi menyatakan bahwa hutang tersebut tidak bisa mereka bayar. Nah, ternyata pada tanggal 5 Agustus 2020 atau tahun berikutnya, PT Abadi menyampaikan bahwa mereka hendak membayar hutang mereka. Hutang tersebut baru dilunasi tanggal 15 Agustus 2020. Nah, maka pencatatannya yang dilakukan oleh PT Mekar adalah sebagai berikut. Perkiraan kerugian piutang tak tertagih, yaitu pada 29 November 2019 adalah sebagai berikut catatannya, yaitu di bagian debit adalah beban kerugian piutang sebesar 20 juta dan di bagian kredit adalah cadangan kerugian piutang sebesar 20 juta. Lalu ada penghapusan piutang tak tertagih, yaitu tanggal 31 Desember 2019, yaitu dengan pencatatan sebagai berikut. Cadangan kerugian piutang atau CKP berada di sebelah debit sebesar 20 juta dan piutang berada di sebelah kredit sebesar 20 juta. Lalu selanjutnya ada pemberitahuan pembayaran piutang pada tanggal 5 Agustus 2020, yaitu akunnya sebagai berikut. Piutang berada di sebelah debit sebesar 20 juta dan di bagian kreditnya ada cadangan kerugian piutang sebesar 20 juta. Yang terakhir adalah pelunasan piutang tanggal 15 Agustus 2020 yang dilakukan oleh PT Abadi. Nah, jurnalnya sebagai berikut. Kas yang berada di debit sebesar 20 juta maupun piutang yang berada di kredit sebesar 20 juta. Sekian pembahasan materi piutang pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.